Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, belum dimulai belajar, mari kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa mulai. Bagaimana kabar hari ini? Wah, alhamdulillah baik. Oh iya anak-anak, kira-kira hari ini apakah ada yang sakit? Wah, alhamdulillah tidak ada yang sakit. Sebelum dimulai, di sini Ibu akan sedikit bercerita tentang materi yang nanti akan kita bahas ya. Di sini Ibu akan cerita sebelum nanti kita bahas materinya ya. Pada suatu ketika, Ibu memiliki teman yang namanya Ica. Ica ini orangnya sangat kaya raya. Ica ini memiliki rumah yang besar sekali. Entah itu kamarnya besar, kamar mandinya besar, ruang tamu yang besar. Jadi rumahnya itu sangat besar sekali anak-anak. Jadi si Ica tadi adalah orang satu-satunya yang tidur di rumah besarnya. Dan setiap malam lampunya tidak pernah dimatikan. Karena si Ica takut jikalau rumahnya lampunya mati. Pada suatu ketika ada tetangga yang bertanya, "Ica, kenapa rumah kamu tidak pernah dimatikan lampunya ketika malam?" Jawab si Ica, "Iya Bu, saya takut kalau di waktu malam lampunya dimatikan." Nah, jadi si Ica tadi itu takut jikalau lampunya dimatikan waktu malam. Pada suatu ketika, sudah berjalan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ada petugas yang berada di rumah si Ica tadi untuk mengontrol listrik-listriknya. Pada suatu ketika itu, petugas tadi ingin membenahi listriknya Ica. Karena listrik yang berada di rumah Ica tadi, itu listriknya terkena api, jadi terbakar dan membuat rumahnya menjadi sangat gelap sekali. Ica tadi sangat takut, akhirnya meminta petugas tadi untuk membenahi listriknya. Kata Pak petugas tadi yang membenahi listrik Ica, katanya begini anak-anak, kalau menggunakan listrik harus hemat listrik, karena jikalau listrik tidak hemat digunakan akan menyebabkan terbakar, karena tidak kuat menahan panasnya jikalau terus-terusan dipakai. Jadi, dari cerita Ibu tadi, kita akan membahas tentang materi energi dan perubahannya. Ada yang tahu apa itu energi? Wah, masih belum tahu ya? Ibu akan menjelaskan mengenai materi energi dan perubahannya. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Contohnya, ketika kita berjalan atau ketika kalian akan berangkat ke sekolah, itu juga memerlukan energi anak-anak. Namun, setiap kegiatan kita selalu memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi itu tidak bisa dilihat anak-anak. Jadi energi itu bisa dirasakan. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, ketika ibu kalian atau saudara kalian yang menggunakan setrika, nah, ini perubahan energinya, listrik menjadi energi panas. Makanya kenapa baju kalian sangat rapi sekali ketika disetrika? Nah, karena hal itu, energi listrik menjadi energi panas dan membuat baju kalian menjadi rapi saat disetrika. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam energi. Jadi, energi itu sangat
banyak sekali anak-anak. Yang pertama, ada energi bunyi. Yang kedua, ada energi panas. Yang ketiga, ada energi cahaya. Yang keempat, ada energi kimia. Yang kelima, ada energi nuklir. Jadi, Ibu akan menjelaskan beberapa macam-macam 5 energi yang tadi Ibu sebutkan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang energi bunyi. Apa sih energi bunyi itu? Energi bunyi itu adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang bisa memantulkan. Contohnya seperti gendang. Ketika kita memukul terus-menerus gendang itu tadi, maka gendang itu tadi akan menghasilkan bunyi. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang energi panas. Apa sih energi panas itu? Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusunan dalam suatu benda. Contohnya ketika kita masak air, dari api akan menimbulkan air yang mendidih. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang cahaya. Cahaya adalah energi yang dihasilkan dari gelombang elektromagnetik. Contohnya, cahaya dari lampu. Semakin jauh kita dari cahaya lampu, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Keempat, Ibu akan menjelaskan tentang energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena ada interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Sederhana, ketika kita makan, maka makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita dan memiliki unsur kimia, lalu akan mengalami reaksi kimia agar bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, dari peristiwa itu, saat proses reaksi kimia juga terjadi energi kimia. 5. Energi nuklir. Apa sih energi nuklir itu? Energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif yang dihasilkan oleh inti atom yang membelah atau dua inti atom yang menyatu. Penggunaan bom nuklir. Setelah Ibu menjelaskan macam-macam energi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penyebab krisis energi. Yang pertama adalah konsumsi berlebihan. Apa sih konsumsi berlebihan itu? Akibat dari berbagai tekanan pada berbagai sumber daya alam. 2. Overpopulatif. Overpopulatif adalah peningkatan yang stabil dalam populasi dunia dan permintaannya akan energi. Yang ketiga, pemborosan energi. Pemborosan energi adalah selalu meremehkan untuk menghemat energi dan tidak menjaga dengan baik. 4. Pilihlah energi terbarukan yang belum pernah dijelajahi atau yang kurang dimanfaatkan. Infrastruktur yang buruk. Yang keenam, keterlambatan dalam commissioning pembangkit listrik. Yang ketujuh, sistem distribusi yang buruk. Yang kedelapan, kecelakaan yang besar dan bencana alam. Yang kesembilan, perang. Yang kesepuluh, faktor-faktor lainnya. Nah, dari penyebab krisis energi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara mengatasi krisis energi. Yang pertama, pindah ke sumber daya terbarukan. Yang kedua, tingkatkan fokus pada teknologi penyimpanan. Yang ketiga, meningkatkan inisiatif efisiensi energi. Yang keempat, lakukan audit energi. Yang kelima, bersama peduli terhadap perubahan iklim. Setelah Ibu tadi menjelaskan materi, apakah ada yang bertanya, anak-anak? Oh, ada. Apa pertanyaannya? Oh, ini namanya Sa'dia. Pertanyaannya, pemborosan energi itu contohnya seperti apa, Bu? Nah, jadi pemborosan energi itu contohnya seperti ketika kita menggunakan listrik, seperti listriknya kamar mandi, kita tidak segera mematikan ketika air itu terus-menerus mengalir. Jadi boros energi itu seperti kita
membiarkan air itu mengalir terus ketika lampu tidak dimatikan, dan lain-lain. Setelah Ibu menjelaskan materi tadi, kita membentuk kelompok ya anak-anak. Kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang dan kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Jadi nanti Ibu akan memberikan LKPD untuk diamati dan dikerjakan bersama kelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD yang nanti dikerjakan dan didiskusikan sesama kelompok ya anak-anak. Alhamdulillah LKPD-nya sudah banyak yang selesai. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan tentang jawabannya, apakah ada yang maju salah satu kelompok perwakilannya yang akan menjelaskan tentang jawaban dari pengerjaan LKPD tersebut? Nah, ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang jawaban dari LKPD. Wah, jawabannya sangat bagus sekali ya. Sangat benar sekali. Kira-kira dari pengerjaan LKPD tadi, apa ada yang ditanyakan anak-anak? Oh, tidak ada. Nah, baik. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas individu yang nantinya akan dikerjakan di rumah ya. Jadi nanti dikerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya, tugas individu dikumpulkan kepada Ibu dengan pengerjaan sendiri-sendiri ya anak-anak. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, kita harus hemat energi dan tidak boros energi agar energi tidak segera habis. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap semangat dalam belajar.